Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita lanjutkan untuk membuat laporan keuangan dari PT Sejahtera, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan mengenai jurnal penjualan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas habis mengenai penerimaan-penerimaan yang ada di PT Sejahtera. Nah, untuk perlu diketahui bahwa untuk cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat adanya penerimaan-penerimaan oleh perusahaan atau oleh PT Sejahtera. Di mana untuk penerimaan ini sendiri ini bisa dari penerimaan dari piutang dagang atau bisa juga dari penerimaan-penerimaan lainnya seperti penjualan tunai atau penjualan dari aset tetap seperti itu. Nah, untuk bentuk jurnalnya sendiri kira-kira seperti ini ya, ada kolom tanggal seperti biasa, kemudian ada nomor dokumen, ada keterangan atau description. Kemudian ada kolom debit dan ada kolom kredit, di mana untuk debitnya sendiri karena ini adalah jurnal penerimaan kas, maka di sisi debit itu ada kolom cash in bank untuk menerima adanya penerimaan-penerimaan itu. Kemudian kolom order ini bisa digunakan untuk mencatat jika ada potongan penjualan atau bisa juga jika ada penyusutan dari aset tetap yang kita jual atau kerugian-kerugian yang dialami akibat penjualan dari aset tetap. Kemudian untuk kolom kredit sendiri adalah ada kolom account receivable atau piutang dagang, di mana penerimaan dari perusahaan atau uang yang diterima itu bisa dari penerimaan atau pelunasan adanya piutang. Sedangkan kolom order itu adalah digunakan untuk mencatat jika sumber penerimaannya bukan dari penerimaan atas pelunasan piutang, maka bisa dicatat di kolom order ini. Ini ada kolom akun, ada nomor akun, kemudian ada total yang diterima itu berapa. Seperti itu kira-kira. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu di sini akan saya ambilkan soalnya ya. Sudah saya siapkan di sini soal untuk PT Sejahtera. Ya, ini kira-kira dokumen-dokumen transaksi yang kita telusuri, mana-mana yang masuk dalam jurnal penerimaan kas atau mana-mana yang masuk dalam kategori penerimaan kas. Tetapi sebelum kita telusuri, bahwa perlu diketahui untuk dokumen transaksi sendiri yang bisa masuk di jurnal penerimaan kas, ini yang pertama adalah bukti penerimaan kas. Artinya kita akan cari dokumen transaksi yang di situ adalah bukti penerimaan kas. Ini bisa kita masukkan di sini. Di mana untuk bukti penerimaan kas seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa bukti penerimaan kas itu bisa dari pelunasan piutang atau bisa juga dari yang kedua adalah nota kontan atau dari penjualan tunai seperti itu ya. Jadi ada dua sumber dokumen atau ada dua dokumen sumber yang akan kita masukkan di cash receipt journal. Yang pertama kita akan cari untuk dokumen bukti penerimaan kas, yang kedua adalah dokumen nota kontan. Oke, baiklah, kita akan telusuri mana-mana yang masuk dalam ciri-ciri dokumen transaksi yang bisa masuk di jurnal penerimaan kas ini. Oke, baik, untuk dokumen yang pertama ini voucher kas kecil ya, bukan. Kemudian ini faktur juga bukan, ini adalah penjualan kredit. Kemudian dokumen yang ketiga voucher kas kecil juga bukan. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 4 ini ada bukti penerimaan kas. Sesuai dengan ciri-ciri dokumen yang bisa masuk di jurnal penerimaan kas adalah bukti penerimaan kas seperti dokumen nomor 4 ini. Oke, cara memasukkan bukti penerimaan kas ini ke dalam jurnal penerimaan kas. Yang pertama adalah kita akan masukkan dulu bulan dan tahunnya di sini. Di sini bulan transaksi Desember tahun 2018. Untuk dokumen nomor 4 di sini adalah tanggal 5, kita masukkan di sini. Oke, untuk evidence numbernya kita bisa ambilkan dari nomor ini BKM 12-1. Lalu kemudian kita penerimaan itu diterima dari toko Kencana. Ini toko Kencana bisa kita letakkan sebagai keterangan di kolom description seperti ini. Oke, untuk tanggal 4 sendiri, tanggal 5 sendiri atau dokumen nomor 4, ini kita menerima jumlah uang sebesar 17.424.000. Ini bisa kita langsung masukkan ke dalam kolom cash in bank ini. Yuk, kita masukkan ke sini. Lalu kemudian untuk keterangannya sendiri adalah pelunasan faktur. Jika di sini keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti di sini kita menerima uang itu dari pelunasan piutang. Nah, untuk mengecek atau untuk mengetahui berapa sebenarnya nilai piutang dari toko Kencana, di sini disebutkan bahwa piutang itu besarnya adalah 17.600. Ini adalah pelunasan faktur tanggal 30 November. Artinya untuk mengetahui berapa nilai piutang yang sebenarnya,
kita bisa lihat di dalam daftar saldo piutang atas nama toko Kencana di sini. Oke, di sini ada daftar piutang ya atas nama toko Kencana. Di sini disebutkan bahwa nilai piutangnya adalah 17.600.000. Berarti sudah sesuai dengan yang ada di dokumen, yaitu 17.600.000. Berarti untuk nilai piutangnya sendiri ini kita letakkan di kolom account receivable di sini. Oke, lalu perhatikan di sini bahwa kita ada piutang dari toko Kencana sebesar 17.600.000, tetapi di sini kita menerima hanya 17.424.000. Dan di sini ada potongan 176.000. Nah, untuk potongan sendiri ini kita letakkan di kolom order. Nah, untuk potongan sendiri kode akunnya adalah 4/2300. Ini bisa kalian cross check di daftar akun ya. Kemudian akunnya namanya adalah sales diskon atau potongan penjualan. Kemudian jumlah potongannya di sini adalah 176.000. Kita letakkan di kolom total. Oke, sehingga jika kita jumlahkan, maka jumlah debit ini akan sesuai dengan jumlah yang ada di kredit. Oke, seperti itu. Jadi kalau 17.424.000 ini ditambah dengan 176.000, maka totalnya akan sama dengan jumlah piutang yaitu 17.600.000. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya yang bisa masuk ke jurnal penerimaan kas ini. Oke, dokumen nomor 5 ini bukan faktur ya, penjualan kredit. Nomor 6 juga bukan, kemudian nomor 7 juga bukan. Kemudian dokumen nomor 9 ini ada faktur juga bukan. Dokumen 10 ini ada bukti pengeluaran kas ya, yang kita cari adalah bukti penerimaan kas. Oke, nomor 11 ini ada nota kontan. Di mana nota kontan ini sesuai dengan ciri-ciri dokumen yang masuk di jurnal penerimaan kas adalah nota kontan yang kopnya perusahaan sendiri. Artinya kopnya perusahaan sendiri adalah di sini kita sedang mengerjakan laporan keuangan PT Sejahtera. Di sini nota kontan kopnya PT Sejahtera. Oke, nota kontan ini adalah bukti transaksi tunai. Jika kopnya adalah perusahaan sendiri, berarti ini adalah berarti ini adalah dokumen transaksi penjualan secara tunai. Oke, jika ada transaksi penjualan secara tunai, maka akan kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Caranya adalah yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya ya. Tanggal di sini adalah tanggal 9. Lalu kemudian nomornya di sini nota kontan adalah NK12-1. Lalu untuk deskripsinya karena ini adalah penjualan tunai atau penjualan kepada non customer, maka di sini kita bisa kasih keterangan sebagai penjualan tunai saja seperti itu. Oke, lalu kita di sini menjual tunai jumlah penerimaan yang kita terima totalnya di sini adalah 15.011.400. Ini kita letakkan di kolom cash in bank. Jadi perlu diingat bahwa berapapun yang kita terima dari dokumen maka kita langsung masukkan saja di kolom cash in bank karena inilah yang kita terima. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bahwa karena ini kita terima atau kita menerima uang bukan dari penjualan bukan dari pelunasan piutang, maka untuk kolom account receivable ini kita abaikan. Kita akan fokus langsung ke kolom order. Oke, baik. Bahwa di sini penjualan itu terdiri ada 3 komponen. Ada nilai penjualan yang kita ambil dari kolom subtotal. Kemudian ada diskon ya. Ini kita ambil dari kolom diskon. Kemudian ada harga setelah diskon. Ini jika jumlah penjualan ini dikurangi dengan diskon maka ketemu ini. Kemudian di sini ada PPN serta ada jasa pengiriman seperti itu. Maka cara menginputnya adalah kita masukkan dulu yang pertama adalah akun penjualannya atau akun sales dengan kode akun di sini adalah 41100. Ini bisa kalian cek ya. Cek kembali di sini di dalam daftar akun. Kemudian untuk sales atau jumlah sales ini kita ambilkan dari kolom subtotal ini yaitu 13.800.000. Oke. Sorry ya, ini jika kita mau kalkulasi sekalian karena ada diskon di sini 2%, maka kita ambil untuk yang 13.524 seperti itu ya. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu kemudian PPN ini ada PPN sebesar 10% dari harga setelah diskon. Berarti setelah ini. Oke, berarti 10% dari 13.524 ini ketemulah nilai sebesar untuk VAT out-nya ya, pajaknya dengan kode di sini adalah 2/1213, maka di sini nilainya adalah 1.352.400. Kemudian selanjutnya untuk di sini ada jasa pengiriman atau ada beban angkut pengiriman barang atau beban angkut penjualan. Di sini kita masukkan sebagai akunnya freight collected dengan kode akun di sini
4-200 jumlahnya adalah 135.000 seperti itu. Oke, lalu kemudian kita lihat, kita jumlahkan bahwa jumlah sales ditambah dengan jumlah PPN outcome atau PPN atas barang yang kita jual ditambah beban angkut, maka otomatis inilah nilai penerimaan yang kita terima, itu sebesar 15.011.400. Seperti itu kira-kira cara mengisinya. Jadi saya ulangi lagi ya, jika yang kita terima bukan dari pelunasan piutang, maka kita abaikan kolom account receivable ini, kita maka akan fokus ke kolom order. Nah, di kolom order jika ada penjualan tunai, maka di situ penjualan tunai itu terdiri dari nilai penjualan, kemudian nilai PPN, kemudian ada nilai beban angkut penjualan. Sehingga nilai dari jumlah PPN jumlah penjualan ditambah PPN ditambah nilai beban angkut, ini akan menjadi penerimaan kas kita. Seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Untuk dokumen nomor 12 ini ada bukti pengeluaran kas, berarti bukan. Kemudian ada dokumen transaksi nomor 13 ini ada penerimaan atau bukti penerimaan kas. Lagi-lagi ini sudah sesuai dengan ciri-ciri dokumen yang masuk di jurnal penerimaan kas. Oke, sekarang kita masukkan. Yang pertama kita masukkan tanggalnya seperti tadi ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 11 ya. Oke, kita masukkan tanggal 11. Lalu kemudian di sini nomornya adalah BKM 12-2. Lalu keterangannya di sini adalah penjualan tunai satu-satunya kendaraan. Berarti kita terima dari Tuan Samsudin. Jadi sejumlah 49 juta ini kita terima dari Tuan Samsudin dari penjualan tunai atas kendaraan yang kita punya atau vehicle yang kita punya. Oke, keterangannya bisa kita isi dengan Tuan Samsudin ini. Oke, perhatikan untuk yang nomor 11 ini. Perhatikan, kita menjual barang itu harga pasarnya adalah harga pasar dari kendaraan kita itu adalah 49 juta. Berarti inilah nilai yang kita terima. Nah, karena ini nilai yang kita terima, maka inilah yang akan kita masukkan ke dalam cash in bank sini. Oke, kita masukkan di cash in bank ini. Oke, selanjutnya untuk mengetahui karena yang kita jual adalah kendaraan, maka kita lihat berapa nilai dari kendaraan yang kita punya atau vehicle dari kita berapa. Kita lihat di neraca saldonya. Oke, untuk vehicle sendiri perhatikan kode berapa ini vehicle. Oke, vehicle at cost, perhatikan ini. Ya, yang ini. Kita punya nilai kendaraan itu 96 juta. Oke. Barang atau kendaraan yang kita jual ternyata nilainya adalah 96 juta. Oke, sekarang kita masukkan dulu. Seperti halnya tadi yang saya kemukakan di awal bahwa yang kita terima karena bukan dari piutang dagang, maka kita jangan isikan di kolom consumable. Tapi kita masuk ke kolom order. Sekarang kita masukkan untuk vehicle at cost-nya di sini atau kendaraannya. Kemudian kode akunnya sendiri untuk kendaraan adalah 1-3301. Nah, untuk nilai kendaraan ini kita masukkan. Ya, jadi nilai kendaraan ini ternyata adalah 96 juta. Kemudian dari nilai 96 juta ternyata akumulasi penyusutan atau penyusutan dari nilai kendaraan itu adalah 38 juta. Oke, jadi kendaraan ini punya nilai penyusutan itu sebesar 38 juta. Ya, punya penyusutan 38 juta. Nah, nilai penyusutan ini otomatis akan mengurangi nilai penjualan ini. Nah, karena mengurangi maka kita letakkan di kolom debit ya, di kolom order sini. Kita masukkan dulu kodenya untuk vehicle akumulasi penyusutannya. Kemudian nilai penyusutan 38 juta ini kita letakkan di kolom total. Oke, sekali lagi perhatikan, kita punya nilai kendaraan adalah 96 juta. Dikurangi dengan nilai penyusutan, maka hasilnya di sini kita hitung. Oke, jadi kendaraan 96 juta dikurangi dengan nilai penyusutan itu didapat 58 juta. Berarti kendaraan kita punya nilai 58 juta. Jadi harusnya kendaraan ini minimal harus kita jual itu sebanyak atau sebesar 58 juta. Ternyata di sini hanya dijual 49 juta. Ya. Artinya jika kita memang punya nilai kendaraan 58 juta kok ternyata dijual 49 juta, berarti kita mengalami kerugian. Nah, selisih antara harga penjualan dengan nilai harga kendaraan kita yang sebenarnya itu adalah 9 juta. Nah, ini 9 juta selisih ini adalah kerugian atas nilai barang yang kita jual. Ya, harusnya kita jual, sekali lagi harusnya kendaraan itu kalau kita tidak ingin mengalami kerugian atau minimal
harus dijual dengan nilai standar, mestinya kita jual itu adalah 58 juta. Atau bisa lebih jika kita ingin untung seperti itu. Nah, karena dijual 49 juta, maka ada selisih dari nilai harga kendaraan setelah dikurangi penjusutan sebesar ada selisih 9 juta di sini. Nah, 9 juta ini bisa dikatakan sebagai kerugian atas penjualan kendaraan atau loss on sale vehicle. Nah, kode akunnya adalah 81300 ya. Jadi kalau seandainya ini dijual, kendaraan yang dijual misalnya 60 juta, maka di sini bukan loss on sales tapi gain on sale vehicle. Ini kita bisa letakkan di sisi kredit selisihnya itu. Nah, karena ini adalah selisih rugi, maka selisihnya kita letakkan di sisi debit sebagai kerugian atas penjualan kendaraan yang kita lakukan. Seperti itu. Oke ya, jadi saya ulangi lagi. Di sini kita memiliki nilai penjualan, di sini kita jual tanggal berapa tadi? Ini transaksi tanggal berapa tadi? Tanggal 9 ya. Ya, ini. Oke, ini. Tanggal 11. Oke ya. Oke, tanggal 11, saya ulang lagi. Kita jual kendaraan dengan harga pasar, ternyata dijual kendaraannya adalah harga 49 juta. Nah, karena kita jual 49 juta, maka otomatis uang yang kita terima sebesar 49 juta ini akan menjadi penerimaan cash in bank. Nah, untuk mengetahui berapa nilai kendaraan yang kita jual, maka kita lihat di daftar saldo. Ternyata nilai kendaraan kita itu adalah 96 juta. Oke, 96 juta. Dan ternyata juga di situ ada akumulasi penyusutan atas kendaraan kita itu adalah 38 juta. Berarti untuk mengetahui berapa nilai nilai aset atas kendaraan kita, itu adalah nilai kendaraan, saldo kendaraan dikurangi dengan akumulasi penyusutan 38 juta, didapat nilai kendaraan adalah 58 juta. Nah, nilai 58 juta atas kendaraan yang kita miliki dengan nilai jual ini ada selisih. Ya, ada selisih menurun. Artinya selisih menurun ini dianggap sebagai kerugian atas nilai kendaraan yang kita miliki. Namanya kerugian atas penjualan nilai kendaraan, seperti itu. Jika ingin untung, maka harusnya kita jual di atas 58 juta. Atau jika ingin atau misalnya impas atau menjual dengan harga barang tidak rugi dan tidak untung, mestinya ya kendaraan itu dijual seharga 58 juta. Ternyata di sini hanya dijual 49 juta, lebih murah dari nilai kendaraan yang sebenarnya. Karena dijual lebih rendah dari nilai kendaraan yang sebenarnya, maka otomatis selisih antara nilai kendaraan sebenarnya dengan harga jual ini akan menjadi nilai kerugian atas penjualan barang atau atas penjualan kendaraan kita miliki. Seperti itu. Nah, jika kendaraan itu dijual mengalami kerugian, maka nilai selisih kerugian akan kita letakkan di sisi debit sebagai loss on sales vehicle atau sebagai kerugian atas nilai kendaraan yang kita jual. Jika mengalami kerugian, jika mengalami keuntungan, maka keuntungan itu akan kita letakkan di sisi kredit sebagai gain on sale vehicle atau keuntungan atas nilai kendaraan yang kita jual. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Oke, saya rasa bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi selanjutnya. Oke, nomor 14 ini bukti penerimaan kas kembali. Perhatikan. Untuk dokumen nomor 14 di sini keterangannya adalah pelunasan faktur. Berarti kita menerima pelunasan piutang. Oke, sekarang kita masukkan. Tanggalnya adalah tanggal 12 di sini. Kita masukkan tanggal 12. Oke, tanggal 12. Ya, tanggal 12. Lalu di sini BKM ya. BKM 12-3 kita masukkan ke sini. Oke, di sini kita terima dari toko serasi. Description kita isi dengan toko serasi di sini. Oke, selanjutnya yang kita terima di sini jumlahnya adalah 16.500.000. Berarti langsung kita catatkan di cash in bank. Berapapun yang kita terima dari pelunasan piutang di kolom jumlah, maka ini langsung kita masukkan di kolom cash in bank. Oke, lalu di sini untuk mengetahui apakah nilai yang kita terima 16 juta dari pelunasan piutang itu sesuai dengan jumlah piutang yang ada, maka kita cek. Ternyata ini adalah pelunasan faktur tanggal 25 November. Oke, sekarang kita lihat di dalam daftar piutang dagang atas nama toko serasi tanggal 25
November. Oke, di sini toko serasi ya tanggal 25 November. Di sini nilainya ternyata sudah sesuai dengan jumlah yang kita terima 16.500.000. Berarti inilah yang akan kita masukkan di kolom account receivable. Oke, tanggal 12 tadi ya. Kita kembali lagi ke soal tanggal 12. Ya, yang ini. Oke, kita masukkan jumlah piutangnya tadi adalah 16.500.000. Berarti nilai yang kita terima pelunasan piutang sebesar 16.500.000 ini sudah sesuai dengan nilai piutang yang ada. Kalau sudah seperti ini berarti sudah benar. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen selanjutnya. Apakah masih ada untuk dokumen penerimaan atau bukti penerimaan kas atau nota kontan di sini? Oke, ternyata di sini sudah tidak ada. Oke. Ya, sudah tidak ada. Artinya jika sudah tidak ada berarti dokumen-dokumen yang masuk di jurnal penerimaan kas itu adalah dokumen tanggal 5, tanggal 9, kemudian tanggal 11 dan tanggal 12. Oke, setelah semua transaksi atau dokumen transaksi ini sudah kita masukkan ke jurnal penerimaan kas, maka selanjutnya akan kita jumlahkan. Cash in bank ini berapa jumlahnya? Kita jumlahkan didapat 97.935.400. Kemudian untuk piutangnya sendiri jumlahnya adalah 34.100.000 dan untuk kolom order di sisi kredit itu jumlahnya adalah 111.011.400 dan total di kolom order di sisi debit ini jumlahnya adalah 47.176.000. Oke. Ya, untuk kolom order masing-masing sudah memiliki kode akun. Ini pun sama, kolom order kredit juga sudah memiliki kode akun. Oke, untuk account receivable dan cash in bank karena belum memiliki kode akun maka kita akan beri kode akun di bawah jumlah. Kita letakkan untuk cash in bank kodenya adalah 1/1120, sedangkan untuk account receivable itu kode akunnya adalah 1/1210, seperti itu. Oke, setelah ini sudah kita lengkapi data-data jurnal penerimaan kas, maka selanjutnya kita akan coba rekapitulasi atau kita akan rekap kode-kode akun yang ada di kolom debit. Oke. Dan kode-kode akun yang ada di kolom kredit akan kita masukkan ke sini. Oke, kita akan masukkan dengan nomor urutan kode akun terkecil. Yang pertama di sini kode akun cash in bank itu adalah urutan paling kecil. Berarti kita akan masukkan yang pertama untuk kode akun cash in bank. Kemudian jumlah untuk cash in bank sendiri 97 juta sekian kita letakkan di kolom total. Lalu selanjutnya untuk yang kedua adalah untuk akumulasi depreciation vehicle atau akumulasi penyusutan kendaraan ini. Kita masukkan di urutan kedua dengan jumlah di sini adalah 38 juta. Oke, lalu selanjutnya kode akun selanjutnya adalah kode 4 ini ya. Diskon penjualan. Ya, kita masukkan kode 4. Dengan total diskon penjualan di sini adalah 176.000. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah untuk kerugian atas penjualan kendaraan kita atau loss on sale vehicle 81.300 dengan jumlah di sini adalah 9 juta. Kita masukkan di sini 9 juta. Oke, lalu kita jumlahkan seluruh akun-akun yang muncul di sisi debit. Di sini saya jumlah ketemu nilai 145.111.400. Oke, sekarang kita masukkan yang sisi kredit atau akun-akun yang ada di sisi kredit akan kita masukkan di daftar rekapitulasi ini. Yang pertama, untuk kode akun terkecil adalah akun account receivable ini dengan kode akun 1/1210. Kita makan di sini untuk kode akunnya. Kemudian jumlahnya kita ambilkan dari kolom jumlah 34.100.000 ini. Lalu selanjutnya yang kedua adalah kode akun untuk vehicle atau kendaraan 1/3301 ya di sini. Lalu jumlahnya kita masukkan untuk 96 juta kita masukkan di kolom total. Selanjutnya yang kedua adalah untuk VAT out atau pajak atas penjualan barang itu 2/1213 dengan jumlahnya adalah 1.352.400 di sini. Lalu selanjutnya kode akun untuk penjualannya atau 4/1100 dengan nilai penjualan di sini adalah 13 juta sekian itu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah untuk beban angkut penjualan 4/200 kita letakkan di sini dengan total nilainya adalah 135.000. Sehingga untuk akun kredit ini kita jumlahkan ketemu nilai sebesar
145.111.400 sudah sesuai dengan nilai di debit. Seperti itu kira-kira. Oke, setelah rekapitulasi selesai, artinya untuk jurnal penerimaan kas ini selesai sampai di sini. Oke, saya rasa mudah untuk dipahami atau mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Sampai di sini untuk kita lanjutkan pertemuan selanjutnya mengenai jurnal pembelian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.